Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bella Ayu Cendani dari tim relasi Kecamatan Kalibawang. Oh iya, sekarang saya sedang berada di rumah Ibu Kartini yang kebetulan kemarin pada saat pemilihan legislatif beliau menjadi KPPS. Nah, nanti saya akan tanya-tanya nih, kira-kira pendapat beliau gimana ya mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan di masa pandemi ini. Apakah beliau ada unek-unek ataupun ada solusi? Nah, jangan lupa nonton sampai akhir. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Bella Ayu Cendani dari tim relasi Kecamatan Kalibawang. Saya mau bertanya, apakah benar saya sedang bicara dengan Ibu Kartini? Iya Mbak, leres. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya dengar-dengar kemarin pada saat pemilihan legislatif, Ya. Ibu menjadi KPPS ya Bu? Ya, alhamdulillah pada waktu pemilihan legislatif saya menjadi ketua KPPS. Iya. Kira-kira pada saat pemilihan atau pemungutan suara, kan legislatif itu surat-suaranya banyak ya Bu? Kira-kira dari Ibu sendiri atau dari tim KPPS-nya Ibu tuh merasa kesulitan nggak Bu? Ya, terutama kami selaku anggota KPPS merasa kesulitan untuk mensosialisasikan antara surat suara dengan kotak. Masalahnya kan semua pemilih tidak semua muda, jadi kadang banyak orang tuanya. Nah, justru dengan para orang tua itu kami mensosialisasikan agak sulit Mbak, soalnya surat suaranya kan banyak, sudah gitu harus disesuaikan dengan kotaknya. Nah, kadang itu yang sedikit merepotkan. Iya, merepotkan, iya. Oh gitu. Kira-kira Bu, dari Ibu Kartini sendiri ada merasa kesulitan nggak? Kan sekarang pemilihan bupati dan wakil bupatinya kan di masa pandemi. Iya. Nah, dan jelas ini pertama kali tidak hanya untuk Ibu tapi juga untuk kami, untuk semuanya, ini pertama kalinya pemilihan yang dilaksanakan pada masa pandemi. Menurut Ibu sendiri kira-kira gimana Bu? Nah itu Mbak yang tentunya kemungkinan menjadi kebingungan para anggota KPPS. Ya kebetulan sih saya belum tentu besok menjadi anggota KPPS atau tidak gitu. Kalau misalnya iya, itu kesulitan yang kemungkinan akan kami dapati pada waktu pemungutan suara, yaitu itu Mbak, kan sekarang kan masa pandemi, sementara kita tahu kita hidup di desa, lingkungan pedesaan. Sementara biasanya itu para pemilih itu memilih kadang pagi sekali, dan itu bisa berbondong-bondong Mbak. Pagi sekali maksudnya jam 8 setelah dibuka itu. Nah itu berbondong-bondong. Nah padahal dengan berbondong-bondong itu kan Mbak, menjadikan kerumunan. Nah kerumunan lah, bagaimana solusi dari KPU sendiri atau Mbak sendiri itu untuk mensiasati agar pemilihan itu tidak menimbulkan kerumunan Mbak. Ya. Gini Bu, dari pihak KPU sendiri insya Allah sudah mensiasati dengan cara apa? Dengan cara surat undangan C6 nanti sudah tertera jamnya. Misalnya gini, atas nama Ibu Kartini, di situ nanti tertera jam 10 pagi. Nah, Ibu diharapkan untuk melakukan pemungutan suara pada saat jam 10 pagi. Untuk apa? Untuk menghindari kerumunan, karena nanti setiap orang insya Allah udah ada jamnya sendiri-sendiri gitu Bu. Oh gitu ya Mbak. Tapi maaf nih Mbak, sebelumnya tetap saya mau bertanya, di situ kan sudah di C6-nya itu kan sudah tertera jamnya. Nah kita kembali lagi karena kita di desa, biasanya kan orang desa itu kebanyakan kan bertani. Mungkin untuk para pegawai, pekerja kantoran mungkin bisa, karena ini pemilu serempak bisa diliburkan. Tetapi untuk petani itu tidak bisa libur Mbak. Tidak bisa libur. Nah, bagaimana kalau misalnya tertera di situ jam 10 kok nggak bisa datang pada waktu jam 10 tepat, itu gimana? Apakah memang kalau misalnya jam 10 nggak datang itu harus hilang hak suaranya, atau masih ada
tenggang gitu. Oh gini, jadi dari KPU sendiri kan sudah menerapkan jamnya, Ya. itu untuk mengurangi kerumunannya itu sendiri. Misalnya jam 10 pagi itu tidak bisa datang, nah kan nanti dari kita, dari tim pemilihan kan sudah ada jamnya, udah ada peraturannya ya. Oh iya. Mulai jam 7 atau jam 8 hingga jam 12 siang. Nah nanti apabila amat sangat terpaksa tidak bisa memilih pada waktu yang sudah ditentukan, itu masih bisa menggunakan hak suara mulai jam 7 hingga jam 8 sampai jam 12 siang. Iya. Oh iya gitu. Nah terus pertanyaan yang kedua Mbak. Iya. Ini kan pemilu pada waktu pandemi. Iya. Sementara kalau setahu saya pandemi itu kita harus melaksanakan protokol kesehatan. Betul sekali. Iya. Lah itu apakah dari KPU sendiri menyediakan misalnya untuk pemilih dan untuk anggota KPPS-nya menyediakan APD apa tidak? Soalnya kan terus terang dengan adanya pandemi terkadang kita tetap takut Mbak. Soalnya COVID-19 itu kan tidak kelihatan. Bagaimana kita tahu si A atau si B itu sudah terkena COVID-19. Nah, bagaimana cara menanggulangi hal itu? Apakah KPU sendiri punya solusinya untuk APD-nya? Oh iya, gini Bu, saya jawab ya Ibu. Nah dari APD itu kan tidak harus yang lengkap keseluruhan badan ya Bu. Yang paling sederhana saja kita menggunakan masker seperti sekarang ini ya Ibu. Nah saya sangat percaya kalau setiap orang insya Allah sudah mempunyai masker. Karena pada sekarang ini masker itu sudah seperti kebutuhan pokok ya Ibu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah dari KPU sendiri menyediakan sarung tangan sekali pakai. Oh gitu. Ya, untuk apa? Agar tidak terjadi bersinggungan langsung antara panitia penyelenggara dengan yang akan melakukan pencoblosan seperti itu Ibu. Oh iya. Lah terus selanjutnya Mbak, maaf nggih, saya kan karena di desa nggak pengalaman saya cuma seputar ini. Itu kan kalau dulu setelah mencoblos itu kan kita mencelupkan tinta. Lah bagaimana dengan tinta tersebut kalau misalnya kita saja memakai sarung tangan? Itu gimana Mbak? Gini, nanti kan dari tim KPPS sendiri sudah ada jatahnya yang menjadi tinta ya Bu. Biasanya seperti itu ya. Nah kalau dulu kan tintanya dicelupkan ya Bu. Nah nanti sarung tangannya dilepas, terus nanti disediakannya tinta tetes, dicelupkan. Nah kalau dicelupkan kan sama saja kita bersentuhan secara tidak langsung karena ada medianya ya Ibu. Nah nanti karena kita sudah sama-sama menggunakan sarung tangan, insya Allah kan tidak bersentuhan langsung dengan media tersebut. Nah dari pihak KPPS misalnya meneteskan tinta, tapi nanti si sarung tangannya dilepas terlebih dahulu seperti itu. Karena tinta kan sebagai tanda bukti yang sah kalau sudah memilih. Pertanyaan saya kira itu Mbak yang bikin saya bingung. Alhamdulillah dari jenengan sendiri sudah menjelaskan. Mudah-mudahan nanti misalnya saya menjadi anggota KPPS ataupun ada yang bertanya tentang hal itu dengan saya, insya Allah saya bisa menjelaskan. Terima kasih Mbak atas informasinya dan penjelasan dari jenengan yang selaku perpanjangan tangan dari KPU. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan juga menjadikan masyarakat itu tidak merasa takut dan melaksanakan hak pilihnya sebagai warga negara yang baik. Iya Bu, sama-sama. Kami dari tim relasi juga sangat berterima kasih atas pertanyaan-pertanyaan Ibu. Karena pertanyaan yang seperti ini juga biasanya penting. Karena apa? Karena masyarakat tuh kadang bingung, saya takut mau datang ke TPS nanti jangan-jangan seperti seperti itu Mbak. Banyak pikiran-pikiran masyarakat itu sendiri kan. Seperti itu. Nah insya Allah dengan jawaban saya mudah-mudahan sudah memberikan kelegaan untuk masyarakat maupun untuk Ibu sendiri selaku KPPS kalau mungkin besok terpilih lagi. Kira-kira dari Ibu sendiri ada yang masih dibingungkan atau yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Sebatas ini sih enggak Mbak, tadi sudah saya tanyakan semua dan jenengan sudah menjelaskan semua. Oh berarti yang dibingungkan sejauh ini tuh karena terkait dengan
protokol Iya, kesehatan yang protokol harus dikerjakan. Iya, gitu. protokol kesehatan, kerumunan. Nah, itu tadi sudah dijelaskan kalau dari KPU sendiri nanti C6-nya sudah ada jamnya dan Iya. jamnya tersebut juga tidak saklek gitu Iya. loh. Tetap maksudnya walaupun misalnya tertera di situ tidak sesuai jamnya, itu masih bisa menggunakan hak pilihnya. Iya, benar sekali. Iya. Karena saya rasa ya Bu, menurut saya pribadi, kalau misalnya hal itu bersifat intoleran, maksudnya tidak ada toleransi, kemungkinan juga itu akan merugikan pasangan calon Iya. sendiri. Karena apa? Karena saya rasa itu pemilunya kurang sukses. Iya, betul, Mbak. Jadinya kan apa ya? Karena berkurangnya hak suara, terus nanti suara yang masuk kepada pasangan calon juga berkurang ya Bu. Iya, iya. Lagian seperti itu juga menjadikan kendala bagi kita. Maksudnya misalnya yang ikut dalam anggota KPPS, masalahnya kan seperti itu sangat Riskan, gimana ya, Bu? riskan. Iya, Iya. sangat riskan. Lah, itu kan tadi udah dijelaskan. Jadi kita merasa lega. Jadi misalnya ada masyarakat juga masyarakat yang tanya Bu, maksudnya kita bisa menjelaskan seperti apa gitu. Karena kita yang langsung berhubungan dengan masyarakat gitu loh. Iya, benar Iya. sekali. Jadi tidak menimbulkan salah paham juga ya, Ibu. Iya, seperti Karena itu. biasanya pemilihan seperti ini kan riskan dengan kadang pendapat orang lain saja. Iya, benar. Kalau kita tidak menerima dengan baik, kadang kalau kita tidak difikirkan baik-baik juga menimbulkan Masalah, paham. iya. Terima kasih Ibu atas Iya. waktunya, sudah mau berbincang-bincang dengan saya, sudah mau mengeluarkan unek-unek yang mungkin itu unek-unek tidak hanya Ibu sendiri, tapi Iya. mungkin juga unek-uneknya orang banyak. Tapi Masyarakat banyak. dari Ibu sendiri sudah mau ibaratnya berbagi kepada Iya. kami. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, Ibu bisa menghubungi saya. Oh iya, Seperti itu. iya Mbak, makasih. Iya, terima kasih atas waktunya ya Ibu. Sami-sami. Ayo